Ya, pagi-pagi minumannya begitu. Jahe, geprek, kasih kunyit. Malam-malam mau tidur, jahe kasih pandan biar tidurnya gampang. Masya Allah. Jahe sama pandan kalau mau tidur. Enggak lah, jahe kasih air panas aja. Ya semakin bagus ya. Jadi mungkin semakin kecil. Jadi misalkan gini nih, ini kayak gini nih, kunyit begini. Anda parut aja. Ya parut, jahenya juga parut, nanti kasih air panas sedikit, terus kasih ya dikit-dikit lah, makan bawang apa lada hitam kayak begini gitu. Udah cukup. Tunggu bentar, kasih madu, minum. Efeknya apa? Pencernaan kita akan diperbaiki sama dia. Pete itu asam. Jadi Bapak Ibu kalau makan pete boleh, tapi bagusnya sama kulitnya. Iya. Benar. Saya ngomong begini tuh bukan main-main ya, benar, makan pete itu sama kulitnya. Jengkol. Jengkol tuh antioksidan. Asal jangan banyak-banyak karena dia asam. Jadi ada batasan-batasan tertentu. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, kalau kita mentadaburi ayat-ayat Allah tuh begini, lihat apakah produk tersebut banyak. Kalau produk tersebut banyak, kemungkinan memang kita bisa makan sering-sering gitu loh. Contoh, antara jengkol sama pisang, banyakan mana? Pisang. Makan pisang hari-harinya kita. Antara pete sama sayur kayak begini, banyak kemana? Banyak sayur, makan sayur. Sesuatu yang Allah ciptakan tidak banyak, biasanya kita nggak butuh banyak-banyak. Apalagi negeri kita kayak begini. Indonesia apa tuh namanya, nggak ada anggur, susah tumbuh anggur di sini, ya kan? Tapi anggur itu kan ungu, maka ungunya kita bisa dapatkan dari ini. Nah gitu. Warna-warna kayak begini, bosnya itu punya faedah, jangan sembarangan. Ya, ini warna kayak begini itu warna antioksidan, maka anggur merupakan salah satu sayur buah ya yang sangat tinggi antioksidan. Tapi kalau nggak ketemu anggur, maka Allah ciptakan yang lain. Substitusinya tuh banyak sekali. Ya seperti itu. Jadi boleh kayak tadi makan. Sekarang kan lagi musim apa tuh? Musim hujan. Bener sih. Ya, lagi musim hujan kayak begini ngapain? Banyak-banyak mandi hujan. Nabi SAW ketika beliau lagi hujan, apa yang beliau kerjakan? Beliau tidak pakai payung. Buka imamahnya, dia katakan, ini berkah dari Tuhanmu. Lagi hujan itu mandi-mandi. Ya, apalagi daerah kayak begini kan gak banyak polusi. Ya, teman-teman lagi hujan tuh ya zikir pagi pun bisa. Kayak kemarin saya di Jakarta, beberapa teman-teman itu ya Masya Allah, kami pagi-pagi habis subuh gitu kan keliling dekat rumah gitu, ke jalan-jalan kampung itu dalam kondisi hujan-hujanan coba. Itu bahagianya minta ampun. Dan terapi hujan menjadi salah satu terapi yang dipakai ya dalam Islam sebenarnya. Orang-orang yang stres ya. Ada teman saya itu di Pekanbaru tuh, beliau apa tuh namanya? Punya klinik ya, klinik rehabilitasi orang narkoba sama orang skizofren. Salah satu terapinya itu adalah menggunakan hujan. Ya, seperti itu. Jadi hujan itu bagus. Benar kamu bilang tadi, musim hujan. Tapi bukan itu yang saya tanya. Sekarang kan musim manggis. Manggis kan? Lagi musim manggis kayak begini. Nah, makan manggis banyak-banyak. Bukan banyak-banyak, sesering mungkin yang bisa Anda makan. Dalam jumlah yang tidak berlebihan. Karena musimnya akan segera berlalu nanti. Kalau makan manggis, makan sama bijinya. Ya, biji manggis itu antioksidannya tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat kulit buah manggis itu mulai dari bijinya, dagingnya, itu Masya Allah. Kulitnya juga dibikin jus, malah dibikin apa minuman antioksidan itu kan. Karena emang penelitiannya jelas. Kalau Bapak Ibu benar kata Syekh tadi, la rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia Allah ciptakan. Ya. Indonesia ini kalau kita bikin biji atau lumbung ya, lumbung apa namanya? Lumbung biji itu banyak sekali biji-biji kita bisa manfaatkan. Duku bagus. Durian bagus. Cempedak, nangka, manggis, apalagi itu. Banyak sekali biji-bijian yang kita. Bahkan bikin tempe saya bilang tadi bisa pakai biji manggis. Bisa. Gak mesti biji kedelai. Kan biji-bijian tuh.
seperti itu. Ya. Jadi mulai-mulai mudah-mudahan kegambar ya, kira-kira nanti ke depannya kita tuh kayak apa. Nanti harapan saya mudah-mudahan Allah kasih kesempatan lagi untuk kesini nanti, kita akan bahas secara spesifik nanti bagaimana memperbaikinya. Ya, kalau sekarang kan si umum dulu nih, umum. Tapi ini aja kalau Anda praktekin, Allahu Akbar, efeknya banyak banget. Saya kemarin sempat survei di akun saya itu, surveinya tuh nanyain ibu-ibu yang hamil dari pola-pola ini, dan itu ada 5.600 komen di sana. Sebagian besar hamil, Masya Allah, kuasa Allah. Nyata memang ketika kita mengembalikan diri kita ini, jadi gini, Bapak Ibu pikir baik-baik. Toyota itu kalau dia bikin mobil di Jepang, ya, ada spare partnya, ada onderdilnya, ada suku cadangnya. Ya. Manusia yang ciptakan siapa? Allah. Gak mungkin gak ada onderdil, tanda kutip. Pasti ada. Spare partnya di mana? Di sinilah Allah ciptakan. Nih, di mereka-mereka ini. Ya, di sini Allah ciptakan. Di kurma kayak begini. Di sini Allah ciptakan semua. Maka kalau kita baca penelitian-penelitian itu, Masya Allah, Tabarakallah. Semua yang dibutuhkan manusia ada di mereka-mereka ini, teman-teman sekalian. Ya, inilah sebut dengan living food, real food. Jadi kalau Anda mau dapatkan anti kanker, ya, pada tomatnya ada anti kankernya, ada namanya Lycopene, anti kankernya. Kalau mau dapatkan anti kanker, jadi kalau ditanya, kalau orang misalkan mau dia sembuh mungkin dengan izin Allah setelah mengkonsumsi tomat karena mengandung anti kanker, pertanyaannya, apakah Lycopene-nya itu yang menyembuhkan kankernya? Bukan, Allah pastinya, tapi semuanya ini. Ya, jadi kalau kita membahas sesuatu itu bahasnya semua kompleks, kita sebut dengan kompleks kompon, senyawa kompleks. Jadi kalau mau dapatkan anti kanker secara optimal pada tomat, ya makan tomat semuanya. Gitu. Ya, kalau kita mau dapatkan kurkumin secara optimal, jangan ngambil kurkuminnya aja, semuanya dimakan ini. Gitulah, paham ya? Ini yang saya katakan real food, whole food. Makanan yang benar-benar. Jadi mereka ini nggak ada ingredientnya, nggak perlu ditulis ingredientnya, karena semua mereka ingredient. Gitu loh. Kalau sudah masuk ke kemasan, makanan kemasan, perlu ditulis tuh. Makanan ciptaan Allah atau produk ciptaan Allah, dia nggak ada ingredientnya, semuanya ingredient bermanfaat. Makan dalam jumlah cukup, tidak berlebihan, insya Allah aman kita. Ya, kembalilah, kalau bahasa itu fafiru ilallah, kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada produk ciptaan Allah. Disitulah Allah memberikan kepada kita kasih sayangnya berupa obat-obatan dalam mereka-mereka ini.